mangsane nikahi sapa kabeh al mukminati ing pira-pira mukmin wadon ing pira-pira wong mukmin wadon minat setelah kalian nikahi sumatal amtumuhunna maka nuli nalak megat nyerai sapa kabeh ing al mukminat nyongkobe antamasuhunna ing dalam sadurunge ngumpuli sapa kabeh ing mukminat belum kalian semua menggauli mereka fi qiraatin lan iku tetep ing dalam qiraah suci sebagian qiraah saka qiraah sabah tumasuhunna dawuh tumasuhunna tegese gauli ngumpuli sapa kabeh al mukminat aitu jami'uhunna tegese ngumpuli jima sapa kabeh al mukminat famalaku moko ora ana iku tetep kabeh alihina ing atase al mukminat min aiddatin utawi aiddah masa tunggu masa penantian kata dunaha kang ngitung-ngitung sapa kabeh ing aiddah tusuna tegese kang ngitung-ngitung utawa gebak sapa kabeh ing aiddah bil akroi kelawan pira-pira persucian wa ghariha lan liyane al-akro. Ayat iki nerangaken tentang perempuan mukminat yang dicerai sebelum disetubuhi, sebelum digauli. Jadi cara fikih niku mungkin dibahas tentang iddah. Iddah itu masa penantian, artinya perempuan setelah cerai dengan laki-laki, dengan sang suami, baik cerainya karena ditinggal mati atau karena dicerai, ditalak, itu nanti punya iddah. Iddah itu masa tunggu, di mana Allah Ta'ala melalui beberapa ayatnya juga Rasulullah mulai hadis-hadisnya telah menerangkan tentang masa tunggu, masa iddah. Niku mungkin enten sing masa tunggune niku ada yang diwatil hamli menunggu sampai melahirkan, ada yang 4 bulan 10 hari, ada yang 3 bulan, ada yang 3 sucian, 3 persucian, tergantung kondisi. Jadi ngaten, jadi wong wedok niku lek nemke cerai ya, jadi wong tiang setri niku lek pisah kali tiang kakung niku ada 2 kemungkinan. Pisahnya karena ditinggal mati. Nek ditinggal mati bojo lanang ini mungkin punya iddah. Iddahnya apa? Iddah itu masa tunggu, masa penantian. Artinya ada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, oleh agama. Di waktu itu dia tidak boleh menikah sebelum masa yang telah ditentukan oleh Allah, oleh agama itu habis. Masa penantian ini mana iddah. Nah, nek dicerai karena ditinggal mati kan begitu, kan langsung hukumnya kan firaq cerai. Niku mungkin masa iddahe niku nek dia iku mau hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Biwatil hamli. Niku lek lahir, lek ne hamil. Nek ne mboten hamil mungkin iddah niku arba'ata asyhur wa asyra. 4 bulan 10 hari. Artinya di masa itu dia tidak boleh nikah. Dan dia harus tetap menetap di rumah. Tidak boleh berhiasin, berdandan dengan harapan agar supaya nanti ada laki-laki lain yang berminat untuk menikah, misalnya tidak boleh. Berdandan bersendiri untuk memberi harapan tidak boleh. Jadi di masa-masa iddah. Jadi lek mengke sarane karena ditinggal mati sang suami niku lek ne hamil ya nanti habisnya masa iddah sampai melahirkan. Liwat hamli. Nek mboten hamil nangke mengki nyidahe karena ditinggal mati ya niku 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Nah, nek pisahnya karena dicerai niku nanti ada beberapa kemungkinan. Kalau dicerai ya, perempuannya dicerai itu mungkin pernah disetubuhi, mungkin belum. Karena belum pernah disetubuhi, niki mungkin tidak punya iddah. Misalnya Januari tanggal 1 2001 Januari ya,
nikah. 7 hari kemudian furqah, belum disentuh sama sekali. Niku tidak punya iddah. Artinya kalau dia itu sudah dicerai hari yang ke-7 langsung bisa nikah lagi. Karena apa? Karena rahimnya bersih. Tidak ketitipan benih kan. Sebab kalau nanti boleh nikah bahaya ini. Ya. 7 hari nikah, selama 7 hari dicerai padahal sudah ketitipan benih. Langsung nikah, setelah nikah berhubungan. Dadi anak sapa iku? Kan tidak jelas ya. Untuk menghindari jangan sampai nasab itu nanti kacau. Bab an-nasl itu penting itu harus dijaga betul. Karenanya agama demi untuk menjaga kemurnian nasab enak iddah. Bab enak iddah bahaya tenan iki. 7 dina mbuh wales sebab apa karena ya sebabnya nono kan wong pisah iki. Terus nikah meneh padahal ketitipan. Iku anaknya sapa iku? Kan sulit ditentukan nanti. Kacau kan tentang nasab. Mulane ndak oleh nikah saat durung entek iddah. Tapi belum pernah disetujui, belum pernah digauli, masih bersih rahimnya, boleh langsung nikah. Karenanya perempuan yang dinikahi terus belum sampai berhubungan dengan sang suami kok pisah, dicerai ya, ditalak, maka ndak punya iddah. Kalau sudah disetujui, sudah digauli, niku mungkin ada beberapa kemungkinan ya. Nah, dia sudah berjalan sekian bulan sampai hamil ya, maka dia punya iddah. Lah istri pernah digauli, mungkin nanti punya iddah. Iddahe biwatil hamli sampai melahirkan. Persis seperti ketika ditinggal mati sang suami. Jadi mau itu dicerai, pernah dihubungi ya, pernah berhubungan terus sampai hamil. Mungkin masa iddahe, masa penantiannya, masa tunggu, tidak oleh rabi dhisik, panggahnya ngomain, tidak oleh berdandan, berhias diri, yang istilahnya teng kitab itu namanya iddah. Niku sampai melahirkan. Niku lah dia itu hamil. Hamil. Kalau dia itu orang yang suci, tidak hamil ya, suci. Dinikah, perempuan dinikahi, terus pernah disetujui sekian hari atau sebulan, dia masih haid, aktif datang bulannya, maka nanti iddahnya telung persucen, salah satu akro, itu wis disetujui. Kalau dia itu golongan perempuan yang ndak haid, ora hamil, ya ndak haid, kan mungkin misalnya usianya wis 59, wis 70, kan ndak hamil biasanya, ya ndak haid Pak. Seluas Pak, Aisyah lagi istilah kitab itu. Ini mungkin iddahnya salah satu asyur 3 bulan. 3 bulan. Yes, itu kaitannya iddah. Nah, kaitannya dengan mahar. Iki enek katene ketika karo mahar khususnya untuk laki-laki yang baru mencerai. Baru nikah terus dicerai. Ketika si A misalnya suami menikahi A menikahi B. Setelah dinikahi terus dipisah. Pertanyaan, kaitannya karo mahar, mis kawin itu, wong nikah kan mungkin kan mis kawin kan, ada wali, ada saksi, ada mis kawin. Nah, mis kawin itu bisa jadi disebutkan di dalam akad, bisa jadi tidak. Karena yang tadi disebut nih, nah ini mungkin mis kawin ini jumlah nominalnya misalnya disebutkan dalam ini kan namanya mahar musamma. Misalnya oleh Pak Kiai atau wali atau Pak Naib dalam akad misalnya disebutkan angka tuka wazawatuka Fatimah binta siapa bimahri misalnya bimahri asroti alfi rupiah 10 juta disebutkan nah, itu jenis mahar musamma. Ketika dalam akad ya, dalam akad mis kawin nominalnya disebutkan, nanti ada hukum. Ketika si perempuan nanti dicerai, ditalak, dalam akad nikah disebutkan nominalnya, tapi belum pernah disetujui, belum pernah dicampuri, belum digauli. Kasih bersih loh. Pertanyaan, wajib bayar enggak?
10 juta wajib dibayar penuh apa ndak? Jape lek wis kok sebutne engko kewajibane sing lanang separuh. Wong bayar mes kawin kan bisa diserah terimakan di majelis akad nikah, kan bisa ditunda. Kan ndak kudu langsung kan? Mau sing kowe kan mungkin to, angka tuwe bimari 10 juta. Ndak nggo duit sing engko, utawa sesuk kan kena. Belum sempat digauli 2 hari setelah nikah. Ada masalah. Ya, terus hitung-hitung wis furqah, tapi belum pernah digauli. Dalam akad nikah mahar disebut dengan 10 juta. Iki piye? Kasus seperti ini, ya miturut keterangan sangka Al-Qur'an niku mungkin separuh. Kewajibannya sang suami membayar separuh. Lek rum pernah direhne, dhek kewajibannya bayar 5 juta. Walaupun belum pernah digauli. Wajib bayar 5 juta, walaupun pernah. Iki untuk yang belum pernah digauli ya. Di nikah resmi durung sempat dicerai ngono. Tapi pas waktu akad nikah maharnya mis kawinnya disebutkan nominal misalnya 10 juta. Maka kewajiban bagi sang suami membayar separuh 5 juta. Lek belum pernah diserahkan di akad nikah masih dalam tanggungan, dia punya tanggungan berarti dihutang Ibu 5 juta. Nah, untuk perempuan yang dalam akad nikah disebutkan maharnya, tapi belum pernah digauli, kronolog 3 hari masih berarti kan akhirnya tidak punya iddah. Tapi sang suami wajib bayar 5 juta separuhnya. Nah, terus kasus seperti ini, terus saran saka Al-Qur'an, ketika sang suami mencari perempuan yang belum pernah disetujui, belum pernah digauli, tapi dalam akad nikah si sang suami menyebutkan nominalnya, maharnya disebutkan, misalnya 10 juta, maka kewajiban sang suami separuh. Hak sang istri separuh, 5 juta. 5 juta dadi kewajiban sang suami, dadi hak. Nah, kasus seperti ini terus nasihat dari Al-Qur'an sing apik dari pihak suami, apike memenuhi semuanya. Yang baik untuk sang suami 10 juta sebagaimana yang dijanjikan dalam akad, itu sebaiknya untuk pihak suami ya, itu dia berbuat baik lah. Ila ayak funa nanti biati akad nikah menyerahkan semuanya 10 juta. Bagi pihak perempuan api membebaskan. Itu aturan sebenarnya itu. Jadi sing pihak suami apike 10 juta diserahkan semua walaupun belum pernah digauli. Dari pihak istri apike wis pas ndak usah Mas aku duwe duit mah. Pun kalah ndak usah. Iku ila ayafulati biati wis. Itu kasus ketika sang suami dalam akad nikah menyebutkan mahare. Disebutkan ya, belum pernah menggauli. Kalau tidak menyebutkan mahar, tidak menyebutkan mis kawin, kan kena. Nanti kewajibannya mahar misil. Nah, ketika sang suami ikut dalam akad nikah tidak menyebutkan berapa nominalnya, sah ya akad nikah sah. Kan sunat menyebutkan semuanya. Sah. Lek ndak nyebut tapi belum pernah menggauli terus difurqah, dicerai, maka ndak punya kewajiban apa-apa. Karena tidak pernah menyebutkan nominal mahar niku misalnya berapa jumlahnya belum pernah digauli, kan masih bersih nah ini. Nah, kasus seperti ini sang suami tidak berkewajiban apa-apa. Sang istri juga tidak berkewajiban iddah. Jadi soal wajib iddah ndak itu tergantung pernah digauli apa durung. Lek soal mahar wajib ndak penuh pun ndak tergantung pas waktu akad nikah kok sebut apa ndak. Lek kok sebut maka sudah menjadi kewajiban. Lek kok dong pernah kok gauli separuh, lek wis pernah kok gauli walaupun sekali. Tanggal 1 Januari nikah. Ya, karena soal tanggal 2 cerai. Tapi digauli malam pertama langsung misalnya. Kami ditunggu loh. Wis rusak kan. Maka kalau waktu ngadu nikah itu menyebutkan mahar 10 juta, kewajibannya 10 juta penuh. Kenapa? Karena sudah kamu dan pasti dia punya iddah karena sudah iddah tergantung
Kalau dia itu beberapa hari setelah itu kok misalnya M ya datang bulan, berarti terung persucian. Itu kaitannya kalau apa niku perempuan yang dicerai ya, ya, sebelum digauli maupun setelah digauli. Nggih dipun terangaken teng juz pinten nggih teng juz 2 nggih dipun terangaken surat Al-Baqarah. Sik kula terusaken nih ya ayyuhalladzina amanu. Idza nakahtumul nikah, dadi ya wahai orang beriman, jika kalian menikahi perempuan bermukmin kemudian kalian menalak mereka, menceraikan mereka sebelum kalian menggaulinya. Ya. Kok nikahi durung sempat kok gauli kok cerai, kan berarti rahimnya, kandungannya kan bersih. Ndak ketitipan benih si sang suami. Ngaten. Niki mungkin famalakum alaihin iddah, maka si sang suami tidak berkewajiban untuk melakukan iddah. Dan ini istilah masa tunggu. Karena apa? Karena durung digauli. Nek wis digauli, ya kan mesti ada. Itu jamu famalakum alaihin min iddatin ta'atun. Tusuna bil aqra wa ghaiha. Di iddah itu kan tergantung lagi tergantung kondisi sing perempuan, tergantung kondisi perempuan. Jadi ada iddatul wafat, ada iddatul muthalaqat mesti menawa. Nah, iddatul wafat ini mungkin ketika si sang suami hamil maka masa iddahnya, masa penantian itu sampai melahirkan. Kalau dia itu hamil ya tidak hamil nanti 3-4 bulan 10 hari. Itu kalau merdeka. Hurra, kalau tidak merdeka amat mungkin separuh nih. Separuh nih 4 bulan 10 dina berarti 2 bulan 5 dina. Itu untuk perempuan yang ditalak, yang cerai karena wafat, karena ditinggal mati sang suami. Kalau karena ditalak, dicerai, mungkin kalau belum pernah digauli, tidak punya iddah. Jadi kan iddah. Kalau pernah digauli, kalau dia itu hamil, melahirkan, sampai melahirkan, kalau dia termasuk perempuan yang masih aktif, ya dalam bulan, maka 3 persucian. Salah satu akro untuk merdeka, lek sing tidak merdeka separuh nih. Nah, untuk yang tidak merdeka koratan tidak 2 persucian. Yes. Demikian itu kecuali kalau dia sudah tidak orang hamil, tidak datang bulan, yang istilahnya Aisyah, wis luas lah. Misalnya usia 60, 70 nih mana. Umpama dicerai maka nanti iddahnya itu 3 bulan, salah satu asyhur. Famalakum alaihinna min iddatin ta'tadunha. Famati'huna lah, ketika perempuan yang dicerai sebelum digauli itu tidak punya iddah, dicerai kan nanti kan tidak punya iddah kan langsung boleh nikah kan, tidak punya iddah. Tujuan ngitah itu untuk menghindari jangan sampai dia ketitipan benih lho ya. Bahaya tenan engko kacu dadi nasab anak itu. Sementara nasab itu agama dijaga tenan. Termasuk hal penting itu. Termasuk tujuan syariat itu kan kelima, hifdzuddin menjaga agama, hifdzun nafsi menjaga roh, mulai tidak boleh bunuh diri, hifdzuddin mulai dalam murtad. Hifdzun nafsi menjaga roh karena itu tidak boleh bunuh diri, juga tidak boleh bunuh orang lain. Hifdzul akli menjaga akal karena itu tidak boleh minum keras, saya bikin akal rusak. Hifdzul akli. Terus sana hifdzun nasli, hifdzun menjaga keturunan. Ya benar nih bu. Itu ada juga bahaya itu. Terus karena malah hifdzul mal menjaga harta karena kita itu diberi hak untuk menjaga harta maka ya kita tidak boleh mencuri, tidak boleh gasap, tidak boleh menguasai harta lain. Dan karena kita punya untuk menjaga, karenanya seandainya hak milik kita dirampas, dirampok, kita bela diri sampai berkelahi, sampai kita terbunuh, mati syahid itu, mati syahid karena membela. Kalaupun kita yang menang, secara hukum dia tidak salah karena demi membela hak. Secara hukum agama, hukum negara dengan yang kan hak almal bondo itu
diberi hak untuk dilindungi. Terus yang terakhir hifdzul irdi, menjaga harga diri. Menjaga harga diri. Nah, karena hifdzul nasli penting ya. Mulanya ketika perempuan dicerai sudah disetujui, sudah digauli, iki kudu nunggu dhisik. Bener-bener iki bersih iku. Mulanya ditunggu. Lek sampai telung keledek iku masih aktif datang bulan, kan 30%. Iku nudene berarti ndak hamil kan? Berarti lek wis terlewati 30%, monggo pengen nikah meneh monggo. Pengen dititipi benih wong liya monggo. Nah, lek dia dalam kondisi hamil, dan itu hamil dibatin hamil. Jadi tujuannya kenapa agama itu menetapkan ketentuan seperti ini, wong itu lek dicerai, mungkin kok ketika sudah digauli harus iddah, itu masalahnya itu demi untuk menjaga, karena konstitusi syariat dijalankan, diberlakukannya untuk menjaga itu semua. HAM secara agama ya HAM agama. Ya idzan nakahum al-fatam iul. Famalakum alimin idatin tatatun. Nah, famlah setelah perempuan yang dicerai sebelum digauli itu tidak punya iddah, dia boleh nikah lagi. Nanti bagi sang suami oleh agama itu dikasih aran, dikasih napa niku aran agar supaya ya jangan dilepas tanpa ada apa-apa. Ya harus dikasih sesuatu, dikei etak. Famati huna niku mongko awe nikmat sepira kabeh al mukminat sing dipegat tuhuna tegese awe sira kabeh al mukminat maing barang yastamti'ana kang ngalap enak kang gawe enak-enakan sapa si al mukminat setelah si sang istri itu dicerai oleh sang suami sebelum dikawin tadi, maka sang suami oleh Allah diperintahkan supaya ngasih sesuatu. Apa dititip duit berapa juta, apa kasih apa, kok kayak omah apa piye ngono. Famati guna. Ya ilam yusami lahuna astikotan. Ilam yusami tegese lamun ora nyebut sapa zauj lahuna maring al mukminat sing dipegat mau. Astikotan ing pira-pira sodak pira-pira napa niku mes kawin. Kalau tidak menyebutkan mes kawin. Tidak menyebut mes kawin. Kan sang suami kalau dalam akad nikah tidak menyebutkan mes kawin, terus ya belum menggauli, terus mencerai kan, tidak punya kewajiban apa-apa. Tapi terus diperintah mati uhuna. Ya jese kok los-losan ya kayak ono apa ngono Mas. Iku untuk perempuan yang dicerai yang dalam akad nikahnya mes kawin tidak disebutkan. Wa ila lan lamun ora yusam kalau dalam akad disebutkan misalnya nominalnya 10 juta pas akad nikah. Angkah tuka wa zawaj tuka Fatimah binta siapa bimari asroti alfi al-rupiah. Terus qabil tu nikah ka watas bija bil mahri mazkur wis qabil kan resmi sah ya. Tadi sami. Sekarang tadi disebutkan dalam akad nikah jumlah mes kawin 10 juta disebutkan kan. Terus beberapa saat setelah itu dicerai kewajibannya separuh. Sing lanang wajib bayar separuh. Walaupun belum dipari gauli. Kenapa kewajiban? Kadang sebut ini mau. Wa ila. Tapi nek kok gauli walaupun sekali tadi utuh iku. Kenapa? Wis kok urusan ae dhewe. Wa illa lana menalam isami falahunna mongko iku tatakutu nisa nisful musamma utai separune mahar musamma utai separuh musamma faqat kalau ngendikaken ing wa illa falahunna nisful musamma sapa Ibnu Abbas walan iku tapi ing atase pendapat Ibnu Abbas Asy-Syafi'i Imam Syafi'i ketentuan seperti itu apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas pendapat Ibnu Abbas dan yang kemudian juga dipegangi oleh Imam Syafi'i dan akhirnya pendapat Syafi'i yang berlaku di kitab-kitab itu seperti itu. Jadi wong wedok dinikahi ya, dalam akad nikah kok nyebutne mahare misalnya 10 juta belum sempat digauli dicerai si sang suami tadi walaupun belum pernah maksud itu
kono kadung sepun separuh. Mahare 10 juta ya 5 juta. Sale famati guna ya. Wasari guna sarokan jamil wasari guna lan misao lan megato sari misao megato ngeculno ya nglepas sira kabeh ing al-mukminat utawa ing azwat sarokan kelawan megat kelawan misah jamil bagus kalau memang sudah dirasa hubungannya tidak bisa dilanjutkan ya, sering bentrok ae ya nanti harus diselesaikan secara baik-baik ya, jadi dicerai tapi dengan cara yang baik sarihuna sarokan janina jadi sumpah-sumpah orang pengen orang harus tetap baik-baik saat durung nikah kan ya api-api ya bar ya kudu api ini carane Al-Qur'an ngono ya cara sing api sarihuna sarokan kholu tegese ngeculnya ngelepas ira kabeh sabila guna ing dalan nisa anis al-mukminat min wa idrorin sanging tanpa gawe tombol gawe madhar ya ayyuhan nabi inna ahlana lak ya ayyuhan nabi inna ingsun pun iki Allah taala ngendikane dhateng Nabi Muhammad inna ingsun iku ahlalna ngalalake sapa ingsun Allah ala kamar ing azwajaka ing pira-pira bojo ira alati azwaj al-ataita kang nekani sapa ira ujurahuna ing pira-pira miskawine alati huna ing tegese pira-pira miskawine alati halal perempuan yang dinikahi Rasulullah dengan miskawin halal wamalan amalat kan miliki ing mas apa yang miluka tangan penguasa amal yang engkau miliki mas saking barang apa akan balake sapa Allah alaika ing atas sira bondo fight niku hasil sangka menang perang niku ketika muslimin perang melawan kafirin diberi kemenangan nanti kan hak miliknya kan menjadi pindah ke tangan muslimin tanah omai anak-anak sing tokoh-tokoh sing bahaya itu sing pentol-pentol kan dibunuh nanti. Terus untuk anak-anak jajikan budak kan, sing perempuan-perempuan, anak camat, anak bupati, sing resik-resik ini kan, ikan engko ketika dadiane kan mahal itu. Nah niku mengke dadi milik mukminin muslimin. Nah iku jenenge bondo fight. Masuk kategori bondo fight. Mima afa Allah. Bondo fight bondo sing asale iku apa yang kembali ke asal usul ya. Asal usulnya bondo ini naik istilah naik muslimin. Lima fal. Minal kufari saking wong kafir bisa pi kalawan boyong. Ka Sofiyata kaya Sofia. Wa Juwairatan Sofia binti Huyayu bin Akhtab. Sofia binti Huyayu bin Akhtab iku saka wong Bani Nadir niku lho. Saka wong Bani Nadir Sofia niku. Wayu niku. Ketika orang-orang Islam diberi kemenangan melawan tentarane Pak Huyayu bin Akhtab, bapak Sofia nih. Setelah dinyatakan perang usai, muslimin menang, wong itu kan buaya kan, ya ribuan ya. Ya sing tak jati-jati kan di antara mereka sing cuwanti jeneng Sofia bintu Huyayu, pas ketika dilakukan pembagian pas bener iki kena Dihya Al-Kalabi. Ya kebetulan Dihya ini dikenal ganteng ya. Nah, karena Sofia itu miturut penilaian para sahabat itu terlalu cantik. Akhirnya itu dadi pengomongan, dadi buah bibir. Iya lho, Sofia itu ndak pantes ya, kapiken nek oleh piye meneh? Ya Nabi ngono. Terus akhirnya kan tersebar sampai Dihya. Terus akhirnya karena sakapat yang grundel ya. Karena kapiken lah oleh Sofia. Terus akhirnya diaturin jeneng Nabi. Jadi Sofia itu asal saka niki mimma Allah niku. Mimma Allah. Kan nanti oleh Nabi terus akhirnya dijadikan istri kan, dijadikan istri. Nah, selesai saka boyongan, saka tawanan Sofia. Juwaria yang ngono, Juwaria binti Haris ya. Iki sing termasuk
istri Nabi sing asale saka maaf Allah saka kalah perang niku. Sofia juga. Terus wabanati amika lan wabanati amika pira-pira anak wadone paman ira, banati amatika kan pira-pira anak wadone paman-paman bibi ira. Bibi ira. Wis banati amika iki kados niki Umaymah wingi kan nanti kula terang Zainab niku ya. Zainab binti Jahsin. Zainab binti Jahsin niku kan ibuke jenenge kan Umaymah. Dadi Pak Jages bapake Zainab binti Jahsin kuwi bojone jenenge Umaymah. Umaymah ibune Zainab binti Jahsin iku anake Abdul Muthalib. Mulane jenenge Ammah. Jadi wabanati ammatika halal di antaranya gini Zainab binti Huzaimah. Zainab binti iku ada hubungan famili dengan Rasul sangat dekat. Kan anaknya Bude. Cara kene jenenge Misana. Tunggal mbah ibanati amika. Banati amika wabanati amatika wabanati kholika lan pira-pira anak wadone bibi ira wabanati kholika pira-pira anak wadone bibi ira wa khobanati kholatika